Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman berbuka yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di acara teman berbuka. Dan kali ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni berbisnis dengan Allah. Telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama telah hadir Ustadz Budiman. Beliau adalah pimpinan dari atau ketua dari As-Salim Sidoarjo. Bagaimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Dan yang kedua telah hadir juga bersama kita Ustadz Abdullah Makhrus. Beliau adalah intelektual muda Sidoarjo dan juga owner dari LBB Az-Zahra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berbisnis dengan Allah. Jadi kita membahas sesuatu yang sangat menarik. Yang pertama, ketika kita berbisnis atau teman-teman sekalian berbisnis, kita pada level mungkin yang di awal berbisnis pada level rendah. Ada yang berbisnis di level kecamatan, mungkin Sidoarjo, ya, dengan omset mungkin puluhan juta atau ratusan juta. Kemudian meningkat pada level yang lebih, misalnya di level kabupaten meningkat menjadi provinsi. Dengan omset yang lebih menarik lagi, lebih tinggi misalnya, bisa miliaran atau puluhan miliar. Kemudian semakin berkembang dan mungkin di level nasional. Jadi dengan mungkin omset yang sampai ratusan miliar atau bahkan triliunan. Atau meningkat lagi bahkan di level internasional. Mungkin ketemu dengan Elon Musk, ya, Bill Gates dan lain sebagainya. Itu level bisnis yang luar biasa. Tapi kali ini kita akan melampaui semua level-level itu, yakni berbisnis dengan Allah. Ini luar biasa, Ustaz, ya. Baik, yang pertama mungkin kita akan membahas bagaimana sih seluk-beluk, ya, mungkin yang berkecimpung di dunia bisnis, Ustadz Budiman, ya, dan Ustadz Abdullah Makhrus. Bagaimana kita menata bisnis mungkin dari modal dan lain sebagainya, agar kita mencapai apa tujuan bisnis sekaligus, ya, kita memiliki kesadaran hubungan dengan Allah ketika berbisnis itu. Monggo kami silakan, Ustaz. Ya, baik pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengurai begitu ya. Apa sih berbisnis yang menguntungkan mungkin ya, karena bisnis ini kan kalau kita cermati bahwa berbisnis ini adalah aktivitas muamalah yang dicintai manusia mestinya, terutama bagi kalangan yang memang suka bertransaksi gitu ya. Kalau kita sadari bahwa semestinya muamalah ini adalah sebuah kegiatan yang naluriah begitu ya. Bahkan sejak kanak-kanak kita sudah tanpa sengaja itu melakukan aktivitas-aktivitas permainan yang juga bisa dibilang bisnis gitu ya, berbisnis ya. Seperti misalnya pasaran-pasaran ya, anak-anak kecil-kecil ada transaksi jual beli yang itu mungkin secara permainan gitu ya. Nah, ternyata di dunia nyata pun ya, bisnis inilah yang membawa seseorang kepada sebuah keuntungan. Semua orang pasti ingin beruntung begitu ya. Nah, oleh karena itu mencoba peruntungannya di dalam dunia bisnis. Nah, kalau dari sisi segmentasinya pasti banyak ya kan. Bidangnya juga banyak. Tinggal dicermati saja modalnya yang sanggup untuk dihadirkan begitu dengan memberikan satu kegiatan muamalah bisnis ini yang menguntungkan. Nah,
Cuman bedanya ketika seorang muslim melakukan kegiatan berbisnis dengan manusia, dengan orang-orang begitu. Nah, tidak sekedar ingin untung, tetapi juga yang manfaat. Jadi produknya bagus, produknya halal begitu ya. Kemudian metodenya juga halal. Itu akan membawa kepada keberkahan gitu. Itu mungkin bedanya ketika kita berbisnis dengan mendasarkan mendasari kegiatan kita ini dengan akidah gitu. Sementara orang-orang secara umum yang hanya mengandalkan keuntungan saja, bahkan mungkin prinsipnya adalah modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, kalau yang itu yang dicapai mungkin nilai kemanfaatannya yang akan pasti berkurang karena mengeruk dari masyarakat untuk kepentingan pribadi. Nah, itu kalau mungkin secara fakta ya, bahwa bisnis itu adalah kegiatan yang naluriah, kemudian bahwa kegiatan berbisnis itu jika disandarkan kepada akidah Islam, maka sebaiknya memang memberikan pengaruh yang positif, tidak sekedar mencari keuntungan, tapi juga memberikan kemanfaatan di masyarakat begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi yang dikejar tidak hanya sekedar untung, tetapi juga adalah kemanfaatan. Nah, mungkin dari pengalaman Ustadz Makhrus ini, ya, ketika berbisnis ya, berinteraksi dengan masyarakat dalam hal ekonomi, ya, adakah kendala dan lain sebagainya terkait bisnis ini? Iya, kalau kendala itu pasti akan selalu ditemui oleh para pebisnis ya, karena memang aktivitas yang dilakukan oleh pebisnis ini memang dia akan berhadapan dengan posisi untung atau rugi kan begitu. Dan itu menjadi sebuah kewajaran yang mesti terjadi. Hanya saja seorang pebisnis itu kan berpikirnya bagaimana meminimalisir ya kerugian sehingga tidak mengakibatkan aktivitas bisnisnya jadi terhenti dan mengupayakan biar mendapatkan keuntungan yang maksimal kan begitu. Itu yang diupayakan oleh para pebisnis itu. Jadi berbicara tentang bisnis itu yang lebih urgent sesungguhnya adalah apakah keuntungan yang didapatkan itu adalah sesuatu yang halal atau tidak. Itu yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian masyarakat kita ya. Padahal sesuatu yang halal itu akan membawa keberkahan bagi dirinya, keluarganya, dan tentu akan berdampak pada kemanfaatan yang akan dia tebarkan setelahnya gitu. Jadi ini yang saya kira poin-poin yang penting yang untuk diperhatikan di dalam etika kita dalam berbisnis ya, terutama ketika kita menjadi seorang muslim yang kemudian beraktivitas dalam aktivitas bisnis. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya sekedar untung rugi di dunia, tapi yang kita pikirkan jauh lebih dari itu adalah sampai dengan visi kita ke akhirat, untungnya harus bisa kita dapatkan juga nanti di akhirat. Kan begitu. Jadi yang dimaksud tadi dengan bisnis kita mencari keberkahan. Nah, kira-kira bagaimana yang mungkin dirasakan seorang bisnismen atau pengusaha ketika ingin mendapatkan bisnis yang berkah. Nah, mungkin yang dirasakan sebagai indikasi bisnis kita berkah ini apa kira-kira? Ya, kalau versi yang saya temui ya di masyarakat yang pernah kita ajak diskusi ya, para pebisnis itu, ada pebisnis itu yang merasa dia memiliki keuntungan yang cukup besar. Ya, nominalnya mungkin bisa jadi sampai miliaran ya. Tapi kemudian dia mengeluhkan kenapa hasil yang dia dapat itu seolah-olah cepat sekali lenyap gitu ya, tidak terasa begitu. Dan yang lebih lagi ya, yang dia rasakan itu seolah-olah apa yang dia dapatkan itu tidak berdampak pada ketentraman dalam hidupnya. Di rumah tangganya dia sering cekcok dengan istrinya begitu ya, ditipu oleh rekan bisnis yang lainnya. Jadi hal-hal itu yang kadang dia temui ya ketika dia berbisnis, dan itu menunjukkan kalau versi yang kita sering dapat di ustadz-ustadz kita dulu, itu yang kita sebut tidak berkah.
Karena kalau itu rezeki yang kita dapat itu berkah, ciri mudahnya adalah akan ada namanya ziyadatul khair, ada bertambah kebaikan. Entah itu kebaikannya itu dalam makna ibadahnya semakin meningkat, kemudian dia bisa bersedekah lebih banyak ke masyarakat, atau bisa jadi dana-dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan itu digunakan dalam rangka untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat tetangganya yang miskin, yang belum bisa sekolah begitu ya. Atau kemudian berapa program sedekah yang direncanakan oleh perusahaan yang dia pimpin gitu. Jadi itu yang saya kira kalau itu bisnisnya berkah, maka ada orientasi-orientasi akhirat yang telah disiapkan di dalam aktivitas bisnisnya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Jadi yang dirasakan tentu seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwa hidupnya jadi tenang, pikirannya enteng begitu seperti. Iya, betul. Enteng, kemudian lebih rileks, kemudian berkumpul dengan keluarga juga lebih santai, lebih rileks gitu ya. Dan tidak uring-uringan jadi di rumah. Iya. Kalau tidak berkah tentu nanti ada tersinggung sedikit, akan muntap istilahnya ya. Gitu. Ya, baik. Ke Ustadz Budiman ini, Ustadz. Terkait dengan bisnis yang berkah tadi. Jadi selain manfaat ya yang disampaikan seperti yang jenengan sampaikan Ustadz Makhrus tadi, ini ada kaitannya dengan bagaimana lingkungan kita ya ketika kita berbisnis dengan teman sejawat dan lain sebagainya ya, termasuk dengan kondisi lingkungan bisnis juga. Nah, ini pergaulan bisnis yang tentu tidak semuanya satu ide. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita tergerak ya untuk gimana bangun bisnis yang berkah itu. Mungkin silakan. Ya, baik. Pemirsa teman berbuka ya. Jadi memang salah satu manfaat atau tujuan untuk yang dikejar ketika seseorang melakukan aktivitas bisnis itu adalah keuntungan ya. Tetapi keuntungan yang bernilai tentunya yang membawa kemanfaatan tadi ya, sehingga membawa kehidupan yang berkah. Nah, bagaimana caranya bisnis itu bisa membawa kepada keberkahan? Tentunya harus kita lihat bahwa bisnis itu sendiri haruslah dilakukan atau didasari dengan aktivitas-aktivitas yang diridhai oleh Allah. Seperti contoh kita melakukan transaksi bisnis dengan produk-produk yang memang sudah diyakini kehalalannya. Jangan yang bisnis barang-barang yang haram ya. Karena tidak ada nilai keberkahannya walaupun memiliki keuntungan yang bisa berlipat-lipat begitu ya. Nah, kemudian secara produk harus halal, secara metode atau cara-cara yang dilakukan dalam berbisnis itu juga haruslah sesuai dengan syariat ya. Karena banyak juga yang kita lihat di dunia saat ini bisnis yang dilakukan dengan cara promo-promo yang ada unsur penipuannya, ya kan? Ada unsur-unsur yang meragukannya, ya kan? Nah, sehingga orang terjebak untuk membeli atau bertransaksi padahal tidak mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi itu. Nah, sehingga kalau ada unsur-unsur itu, maka nilai keberkahannya itu akan hilang. Walaupun secara dohir mungkin kita melihat bahwa ini ada prospek keuntungan, ini akan dapat duit yang banyak. Tetapi seperti yang disampaikan Ustadz Makhrus tadi ya, apa yang kita dapatkan itu kalau enggak barokah ya gampang hilang begitu ya. Entah itu pembelanjaan di masalah-masalah yang tidak penting ya, jatuhnya itu uang akan kesedot ke sana atau diberikan tadi ya, contoh-contoh misalnya diberikan sakit lah, diberikan ditipu sama rekan bisnisnya, sehingga itu membuat bisnis jadi kacau lah ya. Walaupun secara perhitungan di atas kertas itu menguntungkan, begitu. Baik, jadi dari pemaparan panjenengan tadi, jadi bisnis ini sebenarnya sesuatu yang menarik ya, dan menyenangkan jika kita kemudian mengambil bisnis itu yang berkah bagi kita, bagi keluarga, bagi masyarakat semuanya. Nah, bagaimana kemudian kita
memperbesar ini. Jadi, supaya pengusaha-pengusaha dan bisnismen itu juga semakin tertarik ya. Tertarik kepada bagaimana membangun bisnis yang berkah. Nah, ini membangun bisnis yang berkah, bisnis yang menenangkan hati, menyenangkan. Nah, mungkin ada kegiatan atau komunitas yang mungkin ada di ya, termasuk mungkin As-Salim ya. Iya, baik. Jadi begini, kalau kita ingin melakukan aktivitas bisnis yang berkah, tentunya juga yang tadi ada nilai kemanfaatannya, ya kan? Selain memang syarat tadi ya. Nah, di dalam komunitas As-Salim itu salah satunya juga melakukan upaya-upaya bahwa bisnis itu jangan hanya dilihat dari sisi kepentingan dunia saja, tetapi juga diarahkan kepada kepentingan yang sifatnya ke akhirat, ya. Makanya di dunia bisnis juga ada kita kenal seperti marketing langit, gitu ya. Ada marketing bumi, ada marketing langit, gitu ya. Nah, bagaimana cirinya, bagaimana aktivitasnya, bahwa ketika kita melakukan bisnis, ya, itu jangan selalu dikali, ya. Kita harus juga bisa melakukan marketing langitnya dengan apa? Dengan cara membagi, ya. Dengan lebih banyak membagi kemanfaatannya, membagi transaksinya, tidak hanya mengeruk secara dominan bahwa saya harus menguasai ini secara kapitalnya harus dikuasai secara monopoli. Nah, itu juga tidak membawa kepada keberkahan. Karena pasti ada yang dirugikan begitu ya. Nah, gimana caranya bahwa bisnis itu kita mendapatkan keuntungan sekaligus memberikan kemanfaatan kepada yang lawan bisnis kita. Nah, sehingga sama-sama mengambil keuntungan dari aktivitas transaksi bisnis yang tadi, ya. Jadi kalau selalu dikali itu arahnya kepada marketing dunia itu, ya. Tapi kalau marketing bumi itu. Tapi kalau kita harus membagi, kita harus berbagi, ya. Memang agak sedikit unik ya, karena namanya bisnis atau namanya orang dagang selalu harusnya kali. Pengalian itu membuat keuntungan yang berlipat begitu ya. Tapi ketika kita menyentuh kepada urusan akhirat, justru dengan banyak berbagi inilah ya, maka bisnisnya itu akan terjaga gitu ya. Bisa lebih lama begitu ya. Kemudian ternyata berbagi itu juga menyehatkan. Nah, ini kan luar biasa. Jadi tidak sekedar berpikir bahwa apa yang kita lakukan dalam bisnis itu untuk menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kita pribadi. Tetapi yang kita harus berpikir juga bahwa kita berbagi dengan sesama kita, sesama muslim, sesama pedagang begitu ya. Sehingga apa yang kita dapatkan ini sama-sama menguntungkan, bukan hanya satu untung satu rugi begitu ya. Walaupun pada faktanya bahwa secara bisnis yang dilakukan di dunia ini tidak selalu menguntungkan. Ya, bisa secara dohir itu kita mendapatkan keuntungan yang besar atau keuntungan yang kecil, bahkan suatu saat kita bisa merugi gitu. Tetapi kalau niatannya itu niatan tujuannya kepada Allah, kepada akhirat, maka sekalipun rugi, ya suatu saat mungkin kita menemukan satu aktivitas bisnis yang tidak menguntungkan bagi kita, tapi karena niatannya kita karena Allah, maka justru kerugian itu menjadi titik awal kebangkitan atau keuntungan bagi seseorang yang melakukan bisnis dengan tujuan akhirat itu. Jadi tadi setelah modalnya harus benar sesuai dengan syariat, kemudian setelah itu bisnisnya juga benar gitu ya, sesuai dengan syariat. Kemudian ini tadi mulai marketing langit ini menarik ya, mulai marketing langit. Jadi apa yang dimaksud dengan sesuai tema kita, apa yang dimaksud berbisnis dengan Allah ini? Ini yang menarik ini di sini. Gimana? Apa yang dimaksud dengan bisnis? Berbisnis dengan Allah adalah aktivitas amaliah kita ya selama hidup di dunia ini kan cuma sebentar. Ya. Tentunya apa yang kita lakukan ini harus penuh dengan perhitungan begitu. Jangan sekedar kita hanya lewat begitu ya. Tiba-tiba ujungnya di tempat yang salah, itu kan nggak asik banget gitu, gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya bahwa kita apapun yang kita lakukan di dunia ini tentunya tidak ada yang secara kebetulan. Tetapi memang Allah telah menyeting kita, diberi kesempatan kita hidup di dunia ini untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, tidak hanya sekedar untuk pribadi,
tapi yang lebih besar lagi bahwa kita ini melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk agama kita, ya, untuk masyarakat, untuk diri kita dan agama kita. Begitu. Nah, sehingga apa yang dikatakan berbisnis dengan Allah itu adalah aktivitas kita yang memang sudah terjadi jual beli, ya, terjadi jual beli antara kita sebagai hambanya dan kita sebagai hambanya dengan Allah sebagai Al-Khaliq, begitu. Ya. Ya, baik teman berbuka yang dimuliakan oleh Allah. Jadi menarik sekali penjelasan beliau bahwa bisnis tidak hanya sekedar untung rugi, tetapi juga adalah berkaitan dengan kemanfaatan dan juga amal ibadah yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat, dan itu terkait dengan perintah dan larangan Allah, sehingga apa yang dituju adalah mencari keridhaan Allah, dan itulah yang memberikan berkah dan ketenangan. Bagi Ustaz Makhrus ini mungkin ada pengalaman menarik ya terkait dengan aktivitas bisnis yang terkait dengan berbisnis dengan Allah ini. Iya, mungkin saya sekedar memberikan sedikit ilustrasi ya biar lebih memudahkan begini ya. Jadi kalau kita ambil contoh saja, kalau saya menyebutnya ada 4 tipe orang model berbisnisnya ya. Yang pertama itu dia berbisnis dengan cara natural, cara alami. Sebagaimana ketika ada orang mau berjualan air, dia menggunakan air dengan menjualnya dengan jerigen ya. Nah itu kalau dijual seperti itu tentu harganya murah ya. Satu jerigen mungkin cuma 2.000 atau 1.000 gitu ya. Padahal volumenya besar gitu ya. Tapi ada yang model yang kedua, orang yang menjual dengan model, kalau tadi saya katakan yang pertama cara natural, yang kedua adalah cara supranatural. Nah ini yang biasanya dilakukan oleh para dukun-dukun itu ya. Jambi-jambi. Jadi satu botol itu bisa dihargai ratusan ribu gitu ya. Itu cara supranatural. Tentu kalau sebagai seorang muslim tidak melakukan itu, karena itu nanti jatuh pada kesyirikan. Kemudian yang ketiga namanya cara rasional. Jadi cara rasional ini dengan menggunakan akal, kemudian diolah air itu agar orang percaya bahwa di situ ada hal-hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya kalau dulu kita kenal ada air yang ada pH-nya begitu ya. Kemudian kalau pH-nya sekian maka ini akan menyehatkan tubuh manusia gitu. Mungkin kita pernah dengarlah beberapa produk-produk yang memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda itu ya. Bahkan ada yang khusus untuk orang olahraga, maka minumnya airnya seperti ini karena mengandung ion ini begitu ya. Itu cara rasional diterima. Jadi air satu botol yang tadi satu jerigen hanya 2.000, satu botol ini bisa 8.000, 10.000. Itu pun orang mau beli. Karena apa? Pakai cara rasional. Tapi yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu ketika dia menggunakan cara yang keempat. Nah, tadi yang ketiga cara rasional, ini caranya suprarasional. Jadi di atasnya rasional. Suprarasional. Jadi ini dulu ada kisah yang menarik ketika Madinah dilanda kekeringan ya. Nah, waktu itu sahabat Ansor yang biasanya sudah diberikan kelimpahan air Zam-Zam, nah, waktu itu ternyata diuji oleh Allah dengan kekeringan ya. Sampai kemudian satu-satunya yang bisa diandalkan adalah sumurnya Yahudi gitu ya. Sehingga ketika seorang muslim ini mau mengambil air, dia harus membayar dengan nominal tertentu. Dan itu tentu Yahudi ini memonopoli ya di bisnis air itu gitu ya. Nah, sampai para sahabat ini harus antri, ya sudah ngantri bayar lagi gitu ya. Tapi itu ya namanya kebutuhan vital kan gitu ya. Nah, melihat kondisi seperti ini Rasulullah ini prihatin. Dan keprihatinan Rasul itu nggak cuma di batin saja gitu ya. Nah, makanya kalau kita prihatin ini harus ada actionnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung memberikan ini cara berpikir yang juga saya kira suprarasional ya. Rasulullah langsung memberikan penawaran kepada para sahabat ya. Wahai sahabat, siapa yang bisa membebaskan sumber itu,
dan menyumbangkannya untuk kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan surga. Coba bayangkan. Yang ada di benak sahabat, kalau Rasulullah mengatakan itu, sudah bisa tergambar surga itu seperti apa gitu ya. Dan itu para sahabat akan berupaya untuk rebutan. Salah satu yang mendapatkan kesempatan berita baik itu kedengaranlah sahabat Utsman. Nah ini salah satu keutamaannya, kelebihan yang dimiliki oleh Agnia gitu ya. Sahabat Utsman ini mendengar siapa yang bebaskan dapat surga, saya harus dapat gitu ya. Ini sahabat Utsman begitu. Akhirnya dia lakukan negosiasi pada pemilik sumur yang Yahudi tadi. Boleh nggak saya beli? Wah, namanya Yahudi, dia tidak mau, ini sumber penghasilan saya satu-satunya, diambil kan begitu ya. Nanti saya kan nggak dapat masukan lagi. Wah, mohon maaf, saya tidak menjual. Gitu. Nah, tapi karena sahabat Utsman terngiang dalam dirinya, siapa yang bisa ini dapat surga, itu bagi dia hartanya sebanyak apapun yang dia miliki itu tidak ada nilainya daripada surga gitu ya. Akhirnya apa? Dia negosiasi lagi. Gini aja. Orang itu kan kalau punya visi ke depan itu kan ya, bagaimana caranya dia tetap dapat kan gitu. Kalau ini nggak boleh dibeli, dinego. Ini aja. Saya beli setengah. Jadi 1 hari milik Anda, 1 hari milik saya. Itu pun diberikan penawaran tertinggi oleh Yahudi. Mumpung ya, gak ada yang jualan. Tapi yang namanya Agnia yang sudah punya visi akhirat, dia oke, saya beli ya, dengan harga yang luar biasa tinggi. Oke, deal. 1 hari diumumkan oleh sahabat Utsman, "Wahai kaum muslimin yang pengen ngambil air, ambil itu sebanyak-banyaknya ya gitu ya." Nah, keesokan harinya jatahnya miliknya Yahudi, nggak ada yang datang. Kenapa nggak ada yang datang? Ya karena sudah diambil sebelumnya sama sahabat. Kan gitu. Ada yang sudah mikir, wah ini saya besok kalau mau ambil lagi harus beli, ya udah saya tampung dulu. Dia ambil jatah untuk 2 hari gitu. Ganjil genap ini jadi. Iya, ganjil genap. Sampai kemudian pemilik sumur ini, wah ini saya kalah trik ini. Kalau model begini ya nggak ada yang laku ini jualan saya ini. Akhirnya ya wes gini aja Utsman, kamu beli aja separuh yang tadi ya, tapi dengan harga tertinggi seperti kemarin, mau nggak? Itu sudah untung, yang pertama itu sudah untung dia ya. Ini namanya meres nih. Tapi bagi sahabat Utsman, ini lebih mahal surga daripada aku beli sumur ini gitu ya. Akhirnya terbelilah sumur itu dan sampai sekarang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Coba bayangkan pahalanya berapa yang dia dapatkan oleh sahabat Utsman. Ini yang saya kira berbisnis dengan Allah, yang kalau sekarang itu orang guyonannya begini. Kalau kita sekarang ini orangnya ada, ATM-nya kosong gitu ya. Tapi kalau sahabat Utsman ini orangnya nggak ada, ATM-nya terus terisi. Karena apa? Dari jariah beliau yang terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai sekarang, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau cerita yang sangat menginspirasi dari sahabatnya, yang itu muncul dari dorongan keimanan dia. Betul. Yang mengharapkan ridho dan surganya Allah. Padahal Yahudi yang terkenal bisnismen handal ya, bahkan saat ini mungkin menguasai semua sumber atau mungkin bisnis yang teratas mungkin dipegang oleh Yahudi ya. Akan tapi cara berpikir itu dikalahkan oleh berbisnis dengan Allah tadi. Betul. Ya. Jadi bagaimana sumur yang satu untuk seluruh Madinah ya waktu itu. Tapi kemudian dengan cara berpikir yang jauh ke depan tadi ya, kemudian membeli sumur itu separuh. Nah, ini luar biasa ya. Jadi dibeli separuh dan kemudian digratiskan di masa itu. Itu luar biasa. Jadi ini cara berpikir yang luar biasa, jauh ke depan. Nah, terkait dengan kondisi sekarang ini, yang mungkin secara sistem itu berbeda ya. Sekarang di mana dunia itu serba kapitalistik, begitu. Dan masyarakat sekarang kan sangat terasa, sangat kesulitan di grassroots ya, di mana sumber-sumber ekonomi itu seolah-olah hampir tidak menetes ya, hanya dikuasai segelintir orang saja. Nah, mungkin ada trik-trik ini bagi para pengusaha bagaimana dengan kondisi itu kemudian mensiasati ya, gimana bisa survive tapi tetap
barokah bisnisnya ini. Bagaimana Ustaz Budi? Iya, jadi tidak ada lain ya, ketika kita menjumpai hal-hal semacam itu, maka kita harus berpikir yang lebih apa namanya, selangkah lebih ke depan begitu ya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa sahabat Utsman bin Affan ini kan seorang bisnismen gitu ya, seorang bisnismen, sehingga memang ketika di apa namanya, ditawarkan surga dan itu melalui lisan Rasul, maka beliau sudah mengetahui bahwa ini pasti terjadi begitu ya. Oleh karena itu ketika kita apa namanya, menghadapi permasalahan saat ini yang dimana semua harus dihitung dengan apa namanya, uang ya, maka ini juga harus menjadikan motivasi bagi kaum muslimin untuk menguasai atau mengambil alih ya kan sumber-sumber bisnis yang vital itu menjadi milik kaum muslimin ya harus berbisnis dengan Allah gitu ya, supaya apa, supaya punya nilai kemanfaatan dan diberikan surga sebagaimana di dalam surat At-Taubah ya ayat 111, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah ya kan. Jadi semestinya Allah sudah membeli ya dari kaum muslimin, dari orang-orang mukmin itu ya toh, melalui harta dan dirinya, jiwanya itu dengan jannah, dengan surga. Maka itulah salah satu motivasi terbesar ketika kita melakukan aktivitas muamalah di dunia ini, agar kita sampainya betul-betul di surga gitu, jangan salah di ujungnya gitu ya. Mungkin itu yang harus kita lakukan gitu, motivasinya. Iya, jadi ini yang kemudian kita bisa berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat ya, terutama di kalangan bisnismen ya dan pengusaha muslim terutama, bagaimana untuk di zaman atau di era yang serba kapitalistik ini ya, kita muncul di dalam tampilan yang agak berbeda ya, yakni dengan munculnya keimanan dalam berbisnis ya, dan kemudian memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Tapi agar kita semua ini ya terjangkit virus ini, virus pengusaha muslim yang ingin berbisnisnya itu berbisnis dengan Allah, atau tidak sekedar bisnismen ya, termasuk semua kalangan ya, yang punya kemampuan. Tentu gimana ini supaya virus-virus ini semakin tersebar di seluruh antero dunia mungkin ya, dan semakin cepat. Ini bagaimana caranya? Iya, cara yang paling efektif adalah berjamaah gitu ya, karena permasalahan besar ini tidak mungkin bisa diatasi dengan orang per orang ya. Oleh karena itu kami mengajak semua elemen, semua segmen yang ada di masyarakat muslim terutama, yakni melalui para pengusaha muslim, untuk bersatu di dalam proyek-proyek amal ini, proyek-proyek yang berbisnis dengan Allah ini, supaya apa? Supaya kemanfaatnya akan segera terasa, masyarakat juga akan merasakan ya dampaknya, tidak hanya segelintir orang saja seperti tadi yang menguasai ya kan apa namanya, sumber-sumber vital yang memang itu dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi oleh karena itu, dengan kita melakukan aktivitas secara berjamaah ini bersama-sama, maka kemudahan-kemudahan itu akan diraih ya. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi ketika semakin banyak ya, kaum muslim yang kemudian merasakan nikmatnya ya, berbisnis, kemudian juga mendapatkan ketenangan dalam bisnisnya ini. Mungkin Ustadz Makris ya bisa memberikan gambaran ya, bagaimana kemudian kita ini kemudian ayo di seluruh komunitas atau kaum muslimin ini bareng-bareng, ayo bareng-bareng kemudian dan semakin mempermudah ya, bagaimana
mungkin kesulitan tadi ya, modal dan lain sebagainya, mungkin kerjasama dan sebagainya. Apakah ada ya komunitas-komunitas seperti itu juga, atau kita dibina hanya sekedar keimanan, kemudian dari keimanan itulah kemudian muncul ya dalam diri kita semangat sebagaimana para sahabat itu bagaimana? Iya, saya kira pesan Ramadan di surat Al-Baqarah yang sudah sangat terkenal gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kata kunci takwa ini sesungguhnya ada sesuatu yang unik dan menarik ketika kita korelasikan dengan ayat yang lain, yang kemudian Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang ada di surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, ya. Dan kemudian Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi kata kuncinya sesungguhnya ketika kita ingin diberikan jalan keluar termasuk dalam urusan bisnis, ya, dan diberikan jalan rezeki yang kita tidak pernah menyangka-nyangka, itu kata kuncinya ada di ketakwaan kita kepada Allah. Maka sangat pas kalau kemudian pesan Ramadan ini kita korelasikan dengan aktivitas yang sesungguhnya dilakukan oleh setiap orang, yaitu aktivitas berbisnis, aktivitas bermuamalah. Artinya ketika seseorang itu mengaku seorang muslim, maka dalam aktivitas sehari-harinya termasuk dalam aktivitas bisnis harusnya dia terikat dengan ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun di reminder terus oleh khotib Jumat, ya. Tapi sayangnya memang kajian-kajian itu yang membuat orang-orang semuanya tenang, ya, akhirnya tertidur. Jadi pesan itu akhirnya tidak masuk gitu, ya. Nah, jadi ini yang kadang-kadang harus kita sikapi bahwa sesungguhnya reminder ketakwaan ini harus kita perhatikan betul. Artinya orang bertakwa itu nggak hanya sekedar aktivitas di kegiatan sholat, setelah sholat kemudian dia melupakan itu, tidak. Tapi itu akan terus melekat pada dirinya termasuk dalam aktivitas berbisnis. Nah, yang kedua, bukan hanya sekedar ketakwaan individu yang harus dibangun seperti yang disampaikan oleh Ustaz Budiman tadi, tapi ketakwaan masyarakat ini pun juga harus dijaga dan dikelola dengan baik. Karena susah kalau kemudian masyarakat kita ini juga dalam kondisi yang tidak bertakwa. Kemarin ketika kita bincang-bincang dengan beberapa pengusaha yang kemudian dia ketika mau melakukan pekerjaan proyek, ya, di instansi tertentu, maka dia harus memberikan upeti, ya, dalam tanda petik, ya, kepada satu orang, kemudian level berikutnya dia harus ngasih upeti lagi gitu. Artinya ini masyarakat pun juga harus dididik ketakwaannya juga di dalam masyarakat itu seperti itu. Karena tidak mungkin kemudian kita ini diberikan ilmu berenang, sudah pandai berenang, sementara kolamnya kolam penuh bahaya, banyak kawat, banyak duri, banyak pecahan kaca. Sehebat apapun orang yang pandai berenang berada di kolam yang penuh bahaya, suatu saat dia juga akan celaka, kan begitu. Maka menjaga ketakwaan masyarakat ini juga agar mereka terus terikat dengan aturan Allah ini juga harus dilakukan. Nah, maka yang ketiga yang penting juga adalah sistem yang berlaku yang di kehidupan masyarakat ini. Sistem apa yang kemudian mengatur mereka? Ketika kita dalam situasi Ramadan ini semuanya seolah-olah jadi takwa semua, ya. Artis-artis, iklan, ikuti semua. Jadi menyesuaikan dengan kondisi yang islami ini. Nah, ini sayang sekali kalau kemudian ini hanya terjadi di bulan suci Ramadan saja. Kita lihat orang berburu sedekah, ya, berebut sedekah gitu, ya. Dan ini nampaknya terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Setelah itu di luar itu hilang semua. Kan kita menginginkan kondisi ini kan bisa terus berlangsung. Maka negara pun sesungguhnya punya kewajiban untuk menjaga keimanan masyarakat ini agar terus berlangsung terus menerus. Bukan hanya di Ramadan saja ini terjadi, tapi di luar Ramadan juga akan terjadi pula. Dan ini tentu akan nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan para sahabat dulu.
andai kata kalian tahu apa yang tersirat dalam bulan Ramadan itu, maka kalian akan minta semua bulan agar menjadi Ramadan. Maksudnya apa? Itu semangatnya ketakwaan ini, kalau itu terus terjaga, bukan hanya di bulan Ramadan, kita akan merasakan nikmatnya seperti Ramadan yang kita rasakan hari ini. Orang itu berlomba-lomba beribadah ya, malam bangun ya, sore berlomba sedekah, dan hampir semua orang melakukan itu semua. Nah, ini alangkah indahnya kalau kemudian sistem Islam ini berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu berbisnis ataupun bermuamalah dalam kondisi apapun, kita akan merasa tenang karena ketakwaan kita bukan hanya kita jaga, tapi masyarakat juga menjaga, dan negara pun juga ikut menjaga, sehingga keimanan kita akan terus yazid, meningkat dan meningkat. Saya kira itu yang tetap harus kita perjuangkan, kita sampaikan ke masyarakat agar semuanya bersama-sama ya, berjamaah dari disampaikan Ustadz Budiman, tidak bisa sendirian, agar semuanya bergerak untuk menjaga ketakwaan ini bisa terjadi di masyarakat kita dengan penerapan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat kita dan bernegara kita. Saya kira seperti itu. Semakin tergambar ya gitu, dengan penjelasan Ustaz Makris tadi, bahwa ketika berbisnis dalam sistem yang tidak Islami itu akan mengalami kendala-kendala. Nah, kemudian karena dorongan keimanan yang masih ada di dalam kaum muslimin, kemudian didukung dengan komunitas atau jamaah tadi, kemudian semakin menumbuhkan semangat keislaman itu di dalam berbisnis. Dan termasuk tadi dijelaskan, termasuk harus ada sistem yang melindungi, yang menaungi, yang memberikan solusi terhadap bisnis-bisnis agar terjaga menjadi bisnis yang berkah tadi. Nah, ini semakin tergambar ini. Kalau arsiran itu mungkin semakin jelas. Ini gimana? Semakin mungkin perjelas gambaran tadi, semakin lengkap mungkin. Bagaimana bentuk harusnya masyarakat dengan sistem yang bisa mendukung ya lingkungan yang bisnisnya bisa Islami dan berkah tadi. Iya. Jadi agar bisnis itu berkah yang didukung oleh sistem, atau dalam hal ini peran negaranya juga mendukung, itu akan membawa lebih jelas ya kebarokahannya. Karena memang di dalam Islam itu sendiri tidaklah sebagaimana yang kita alami saat ini ya, di mana semua ada apa namanya berbayar begitu. Semua harus dihitung begitu ya. Nah, sehingga ketika peran negara itu tampil di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Makris, bahwa untuk urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab negara itu menjadi urusan negara, bukan lagi dibebankan kepada masyarakat, ya kan? Contoh misalnya kebutuhan tentang pendidikan. Nah, itu kan masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab negara secara umum untuk menjamin bahwa warganya tidak ada yang buta huruf, kan salah satunya begitu. Kemudian masalah kesehatan, ya kan? Itu juga menjadi satu beban. Kenapa? Karena itu wilayahnya atau ranahnya adalah negara yang harus memberikan jaminan kepada masyarakatnya atau warganya. Nah, sementara kehidupan kita di saat ini, di mana semua secara kapitalistis ini diatur secara berduit semua gitu ya, tidak ada yang tidak berduit begitu. Jadi kita harus bermodal ini, ya. Bahkan mau ke toilet aja berbayar, ya kan? Jadi nggak ada yang gratis gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa akhirnya masyarakat ini senang menumpuk-numpuk hartanya? Untuk apa? Untuk menjamin hidupnya besok, ya, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kebablasan, ya, ditumpuk terus. Kadang-kadang nggak bisa berbagi karena tadi yang dipakai adalah marketing buminya gitu ya, tidak dipakai marketing langitnya. Mikir gitu. Kalau anak sakit bagaimana? Nah, padahal anak belum sakit sudah dipikiri gitu ya. Kalau sakit ini ada enggak biayanya gitu. Saking kapitalisnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau semua berjalan, bahwa beban individunya akan berjalan, kemudian beban masyarakatnya juga berjalan, kemudian negara mengambil peran yang lebih,
bahwa negara berperan terhadap menjamin keamanan dan kesejahteraan dari warganya, maka tidak ada lagi aktivitas yang harus menumpuk-numpuk harta. Sehingga aktivitas berbagi ini semuanya menjadi keberkahan begitu ya. Karena semuanya mudah, tidak perlu menumpuk harta karena apa yang kita butuhkan, yang kita harus bayarkan ringan gitu. Hanya untuk mencukupi diri sendiri gitu ya. Mungkin itu gambaran secara globalnya begitu ya. Betapa nikmatnya ketika Allah yang mengatur, yang memberikan syariat ini, manusia lakukan gitu ya. Sehingga ya kebarokahan yang akan muncul begitu ya, dari bumi akan muncul kebarokahan, dari langit akan turun kebarokahan. Nggak ada lagi yang dirisaukan begitu, karena semuanya akan sejahtera. Ya, semuanya akan sejahtera. Begitu. Ya. Jadi tambah gamblang lagi gambarannya. Jadi bagaimana kehidupan itu ketika kehidupan yang Islami itu terjamin. Ya. Jadi orang tidak mikir bagaimana anak sekolah, bagaimana kesehatan, bagaimana, tapi yang dipikir hanya sekedar bagaimana kebutuhan pokok itu terpenuhi saja. Yeah. Dan kemudian dia berpikir tentang berbisnis dengan Allah setelah itu kan gitu. Nah, jadi kita tergambar sekarang cerita Ustadz Makhrus tadi ya, tentang bagaimana Utsman membeli sumur ya. Bagaimana juga kita pernah mendengar cerita Abu Bakar yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk perang misalnya. Nah, yang mungkin kita tidak dapati sekarang sebenarnya. Kita nggak akan dapati sekarang orang mau nyumbang untuk negara, menyerahkan seluruh hartanya, itu kita tidak dapati ya. Karena mereka tadi khawatir dengan kehidupan dia, tidak ada jaminan ya kehidupan mereka itu kemudian bisa aman ya, tentang kesehatan, makanan dan sebagainya, karena tidak ada yang menanggung gitu ya. Tapi ketika kehidupan yang Islami tadi tidak khawatir. Kenapa? Dia menyerahkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi di samping itu negara memberikan pelayanan yang luar biasa ya, dengan kesehatan gratis, kemudian pendidikan yang terjamin ya, dan kemudian mereka karena pelayanan negara itu, kemudian mereka memberikan hatinya pula kepada negara, pemimpin yang adil, yang baik tadi. Nah, ini mulai tergambar. Nah, mungkin semakin bisa mengilustrasikan ya kehidupan yang Islami tadi ya, di tengah masyarakat yang mungkin kita dambakan ini konteks yang lebih jelas Ustaz Makhrus itu seperti apa nanti ya, jadi apakah ada sistem entah ekonomi, entah politik, entah hukum, entah apa ya, sehingga ilustrasi itu kita tergambar, oh iya karena ada jaminan yang berupa institusi-institusi tadi. Ini bagaimana Ustaz? Iya, jadi sesungguhnya ketika Allah menurunkan ayat terakhir ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya syariat Islam yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya ini sudah lengkap gitu. Artinya ini sudah cukup untuk bekal manusia menghadapi peliknya kehidupan ya. Karena itu kemudian kita meyakini sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah dicukupkan oleh Allah, solusinya ada di dalam kitabullah ya, dan sunnah Rasul tentunya. Maka apakah kemudian kita mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, itu yang jadi pertanyaan besar yang hari ini harus kita renungkan dan harus kita refleksikan pada diri kita. Karena kalau kemudian Allah yang sudah menciptakan manusia dan bumi ya, serta seluruh yang ada di alam raya ini, tentu Allah ini sudah mengetahui jelas apa titik lemah ciptaannya, sehingga Allah berikan aturan ini agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana setiap produk yang diciptakan oleh pabrik, maka
manual book yang sudah disertakan itu ketika itu dilakukan dan ditaati, maka produk itu akan lebih awet gitu. Tapi kalau kemudian dia menggunakan pengganti spare part dengan produk yang lain, ataupun kemudian cara pakainya tidak sesuai dengan aturan yang ada di manual booknya, maka akan lebih mempercepat kerusakan yang terjadi pada produk itu. Nah, begitu pula dengan manusia. Ketika kemudian kita ini mau kembali kepada aturan Allah, maka sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah tadi, maka tentu akan diturunkanlah oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi yang membuat kehidupan kita semakin nyaman, semakin sejahtera. Dan tentu kita meyakini juga karena Allah sudah menegaskan di banyak surat ya, di beberapa ayat yang kemudian Allah membuat kalimat yang cukup indah, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, maka Allah bukakan jalan keluar dan Allah akan datangkan pintu-pintu rezeki dari arah yang kita tidak pernah sangka-sangka. Maka sesungguhnya bagaimana yang harus kita lakukan? Maka kita harus kembali mengkaji Al-Quran, kemudian kita belajar memahami, setelah paham kita amalkan, agar kita bisa merasakan betul nikmatnya hidup dalam aturan Allah, yang tentu ini sudah terbukti dulu pada zaman Rasulullah dan para sahabat ya, yang kita bisa melihat sejarahnya ya, yang cukup lama, hampir 1400 tahun ya, yang ini cukup menjadi sebuah peradaban yang cukup panjang, bahwa umat Islam ketika diatur dengan aturan Islam ini, mereka betul-betul merasakan nikmatnya ya, merasakan kesejahteraannya, sampai dalam kisah yang cukup terkenal pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masyarakat sampai tidak mau menerima zakat ya, menerima pemberian, karena mereka sudah merasa ini negara sudah mencukupi, saya kurang apa lagi kan gitu ya. Mereka sudah tidak lagi bingung dengan urusan yang mendasar ya, dan mereka cukup menjadi orang-orang yang merasa cukup ya, tidak menjadi orang yang hari ini setiap terjadi pembagian BLT royoan ya menjadi miskin gitu ya. Nah, kita tidak mendapat itu di masa ketika Islam itu berada di tengah-tengah masyarakat. Maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim, kita mulai lagi lah, tidak masalah ya, kembali belajar dari sejarah, karena sejarah itu menjadi pelajaran buat kita. Dan itulah sebabnya kenapa di Al-Quran itu banyak kisah sejarah yang ada di situ, agar kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengambil kembali ibroh untuk kita laksanakan kembali apa kesuksesan yang sudah kita lakukan dulu, agar kita bisa mengulang kesuksesan itu di masa sekarang. Saya kira seperti itu. Jadi hukum Allah itu sebenarnya memberikan keberkahan, memberikan sesuatu yang nikmat sebenarnya bagi umat, tapi yang digambarkan selama ini. Jadi dikesankan Islam itu kejam gitu. Islam itu terbelakang, kuno begitu, atau stigma-stigma lain radikal dan sebagainya ya. Nah, padahal yang dijelaskan Ustadz Maksud tadi bahwa sebaliknya ini nikmat sebenarnya yang harusnya disambut gitu kan ya. Nah, terkait fenomena ini, orang sudah mengakar ya persepsi tentang kalau ngomong syariat Islam itu negatif, padahal setelah kita belajar ngaji tadi ya, suruh ngaji, ternyata tidak, ternyata justru menyenangkan, menenangkan, menenteramkan dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz? Ya, tentunya ada hitam ada putih gitu ya. Orang-orang yang hitam mungkin nggak mau jadi putih gitu ya, apalagi yang putih nggak akan mau jadi hitam. Oleh karena itu ini kita harus mendudukkan permasalahan ini menjadi jelas, terang benderang begitu ya. Kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh umat Islam melalui sejarah-sejarah yang kita pelajari ini, itu bukan cuman cerita begitu ya. Itu
itu kisah nyata gitu ya, true story itu. Dan kalau kita mau kembali, umat Islam ini mau kembali kepada ajaran Islam sebagaimana tadi yang disampaikan Ustadz Makrus, itu semestinya tidak sulit ya, karena sudah ada jalannya, sudah pernah ditapaki, bukan harus babat alas lagi gitu ya. Nah oleh karena itu orang-orang yang tidak suka terhadap Islam diterapkan di muka bumi ini pasti akan menutupi tapak tilas tadi itu agar tidak kelihatan dan diganti dengan duri-duri sehingga merasa bahwa jangan lewat situ, nanti kita akan celaka kan gitu. Nah oleh karena itu mari kita buka sejarah selebar-lebarnya, kita buka Quran seluas-luasnya agar kita bisa mendapatkan manfaat, kita dapatkan ilmu agar kita kembali kepada syariat Islam ya, agar kita mudah untuk kembali menerapkan syariat ini tanpa ada ketakutan-ketakutan. Jadi tidak menutup diri dari informasi-informasi tentang Betul. Islam dan juga begitu saja mengambil isu-isu yang negatif gitu saja. Iya, betul. Baik, alhamdulillah. Jadi ini sebuah perbincangan yang sangat menarik ya. Yang terakhir ini Ustaz, mungkin ada kesimpulan atau closing statement mungkin ya. Ustaz Makrus, monggo. Ya. Jadi yang paling mudah untuk kita lakukan atau kita buat analogi adalah bagaimana kalau ikan itu berada di kolam yang airnya jernih. Kira-kira hidupnya bisa aman, tentram? Ataukah ketika ikan itu berada di kolam yang berisi air yang penuh limbah? Kira-kira yang lebih bisa bertahan hidup yang mana? Yang bersih ya, yang air jernih. Maka kehidupan saat ini itu ibaratnya adalah ketika kita berada dalam kondisi yang tidak islami, yang itu sesungguhnya bukan habitat kita sebagai seorang muslim. Maka tentu kita akan melihat begitu banyak kesulitan dan ya kesusahan yang dialami oleh masyarakat kita ketika mereka berada dalam lingkungan yang tidak islami. Maka bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan kenyamanan? Maka kita harus mengganti air limbah tadi dengan air yang bersih gitu ya. Kita ubah bersama-sama kondisi masyarakat ini, kondisi sistem yang berjalan ini dengan air bersih yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sistem Islam. Dan tentu kita tidak perlu khawatir ya dengan bagaimana dengan non muslim. Dulu pada saat Rasulullah memimpin juga ada orang-orang kafir yang mereka sebut biasanya kita kenal dengan kafir dhimmi ya. Jadi bukan semuanya menjadi muslim, tidak. Semuanya ada masing-masing yang mereka berbeda agama juga tetap hidup dalam naungan Islam dan mereka mendapatkan kenyamanan juga. Karena keamanan dari barang-barang yang mereka miliki juga dijaga oleh negara kan begitu. Nah ini yang harus kembali diingatkan oleh masyarakat kita bahwa sesungguhnya ketika kita kembali kepada syariat Islam, sesungguhnya kita akan menjemput keberkahan yang sudah dijanjikan oleh Allah yang tadi saya sampaikan, innallaha la yukhliful mi'ad, dan ini tadi sudah terbukti ya, bukan babat alas tadi disampaikan oleh Ustaz Budiman. Ini sudah terbukti, kita tinggal mengulangi pembuktian itu sekali lagi gitu ya. Ibaratnya kalau orang sudah membuat kue berhasil dengan resep satu, maka ketika ada orang menggunakan resep yang sama, kemungkinan keberhasilan juga besar. Kenapa? Karena sudah dicoba gitu. Dulu umat Islam pernah mengalami kejayaan dengan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita hari ini mau kembali menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, tentu juga mendapatkan keberkahan sebagaimana dulu yang dilakukan oleh para sahabat. Saya kira begitu. Berarti jalan yang harus ditempuh oleh umat Islam adalah kembali mewujudkan atau melanjutkan kehidupan yang dulu pernah dibangun oleh Rasul dan sahabat. Betul. Ini dengan kehidupan yang Islami. Nah ini menarik sekali ya, closing Ustaz Makrus. Dan mungkin yang terakhir ya, mari berbisnis dengan Allah ya, karena dengan berbisnis dengan Allah akan mengantarkan kita kepada kesejahteraan, kemuliaan, dan untuk mencapai derajat takwa itu akan lebih mudah begitu. Oleh karena itu
pemirsa teman berbuka, saya mengajak melalui forum ini bahwa jadikan momentum Ramadan ini tidak hanya soleh secara pribadi tadi ya, tetapi harus bergerak. Kita berkoneksi, kita bersinergi sesama muslim untuk membuat sesuatu, membuat kontribusi di dalam kehidupan nyata ini untuk sama-sama mengajak para kaum muslimin tidak hanya iktikaf berdiam diri saja di dalam masjid, tapi membicarakan rencana-rencana dakwah kita menyambut dan menyegerakan syarat Islam untuk ditegakkan di muka bumi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, alhamdulillah pemirsa teman berbuka sekalian, demikian perbincangan kita yang sangat menarik ya, yang sudah disampaikan Ustadz Makhrus maupun Ustadz Budiman ya, bahwa kita akan hidup lebih indah, lebih mulia, lebih barokah ya, dengan kehidupan yang islami, dan sebaliknya jika kita memilih kehidupan yang kapitalistik, sekularistik, dan tidak mengambil Islam, maka kehidupan kita semakin sengsara dan semakin hancur. Maka pilihan yang terbaik bagi umat Islam adalah kembali untuk hidup di dalam kehidupan yang islami. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.